Belusukan tampaknya sudah menjadi ciri khas pejabat pemerintahan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini misalnya. Di hari pertama bertugas, Menteri Risma langsung belusukan ke kawasan aliran Sungai Ciliwung di dekat kantor Kemensos, Senen, Jakarta Pusat. Dengan didampingi para staf Kementerian Sosial, Risma menemui dan berbincang dengan para pemulung dan gelandangan yang dia temui. Gaya belusukan tidak hanya kali ini saja dilakukan oleh Risma. Saat menjabat wali kota Surabaya, Risma pun kerap belusukan, apalagi di tengah pandemi mulai merebak. Risma turun langsung ke lapangan mengingatkan warganya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, mulai dari berkeliling kota Surabaya dengan kendaraan roda 2 hingga sidak ke pasar-pasar. Namun kali ini, gaya belusukan Risma menuai pro kontra. Meskipun ada yang membela, namun tidak sedikit yang mencela. Ya, itu tadi kebiasaan Tri Risma hari ini, Menteri Sosial yang baru dilantik di akhir Desember lalu. Banyak yang kemudian merasa bahwa belusukan yang dilakukan oleh Tri Risma hari ini merupakan pencitraan. Tentu saja dalam hal politik dukung-mendukung ada juga yang senang dengan apa yang dilakukan oleh mantan wali kota Surabaya tersebut. Lantas bagaimana politisi melihat langkah yang diambil oleh Ibu Risma dalam belusukan tersebut? Sudah bergabung bersama kita politisi PKS, Mardhani Alisera. Bung Mardhani, maaf, politisi Partai Golkar, Kang Aceh Hasan Sadzili. Kang Aceh, selamat malam. Selamat malam, Mas Latif. Apa kabar? Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Tadi katanya mau datang ke sini, sudah saya siapkan kopi nih. Ternyata Zoom dari rumah ya. Iya, saya kira situasinya memang tidak memungkinkan kita untuk datang langsung ke studio, Mas Latif. Mohon maaf. Ya, baik. Kang Aceh, banyak yang bilang apa yang dilakukan oleh Ibu Risma ini pencitraan karena seharusnya untuk level seorang menteri tidak lagi melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang kepala daerah. Tanggapan Kang Aceh seperti apa? Ya, sebetulnya kan belusukan itu salah satu cara untuk memastikan bahwa bukan hanya sekedar bekerja di belakang meja saja, tetapi juga memastikan apakah program-program di lapangan berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau tidak, begitu ya. Cuma memang yang harus di-clearkan sebetulnya adalah apa yang menjadi tugas dan pokok Kementerian Pusat dengan pemerintah daerah kan masing-masing seharusnya memiliki ranah yang telah diatur menurut ketentuan. Nah, hal-hal yang misalnya menjadi kewenangan pemerintah daerah ya tentu itu menjadi kepentingan daerah gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka Kementerian Sosial di situ bisa mengeksekusi kebijakan secara lebih cepat begitu. Jadi saya kira kita jangan dulu lah bersuudzon ya bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Risma sebagai Menteri Sosial baru dianggap sebagai bentuk pencitraan. Saya sendiri sebetulnya mendukung ya langkah-langkah kebijakan yang memang harus dipastikan penanganannya di lapangan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Bu Risma soal masih banyaknya tunawisma, masih banyaknya gelandangan. Itu kan sebetulnya masalah-masalah sosial yang tentu harusnya itu bisa ditangani oleh pemerintah daerah begitu ya. Nah, Kang Aceh, maaf saya potong. Ya. Ini kemudian kalau kata Kang Aceh tadi, ini adalah langkah yang bagus dilakukan untuk mendapatkan data, untuk kemudian seorang pemimpin tidak hanya duduk di belakang meja saja. Apakah kemudian bingkai politik yang kemudian membuat ini menjadi sebuah kegaduhan? Ya, makanya itu yang saya bilang tadi. Kita kan semata-mata tidak melihat ini secara politik ya. Jangan sampai kemudian ada pemimpin yang belusukan lalu dilihat bahwa ini pencitraan, kan itu juga tidak baik begitu. Nah, lebih baik ya kita berhusnudzon dulu saja dengan apa yang dilakukan oleh Bu Risma, selagi memang apa yang dilakukan oleh Bu Risma adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Sosial. Ya, misalnya kalau Bu Risma sendiri melakukan
langkah-langkah yang di luar ranahnya, tentu kita harus lihat itu bagian dari pencitraan ya, dan ada kepentingan politik tertentu. Tapi saya kira apa yang dilakukan oleh Bu Risma kan sebetulnya adalah kebijakan yang juga dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam hal pendekatan kepemimpinan yang beliau lakukan, yaitu dengan cara turun langsung ke bawah begitu. Nah ini yang saya kira juga bukan hanya dilakukan oleh Bu Risma, seharusnya juga dilakukan oleh menteri-menteri yang lain untuk memastikan bahwa program-program, apalagi kalau Bu Risma kan memang kaitannya dengan program-program Kementerian Sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Nah tentu harus dilihat itu sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi beliau sebagai Menteri Sosial gitu. Walaupun tentu Mas Latif ya, sebetulnya bagi Kementerian Sosial sendiri ada agenda yang lebih besar, yaitu soal misalnya reformasi program perlindungan sosial, termasuk soal data penerima bantuan sosial, itu juga jauh lebih penting gitu. Kang, ini mau kita lihat dulu satu tempat yang kemarin dikunjungi oleh Ibu Risma, ternyata sekarang sudah berubah. Dan seperti apa kondisi di bawah jembatan Salemba itu, ada reporter kami di sana, Megalatu, yang akan melaporkan. Megalatu, bagaimana situasi di Salemba, tempat yang kemarin didatangi oleh Ibu Risma? Saya akan menggambarkan bagaimana situasi dan juga kondisi terkini di bawah kolong jembatan yang menghubungkan antara jalan kawasan Manggarai dan juga kawasan Salemba pasca belusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dan ini di sini tidak ada aktivitas warga ataupun masyarakat yang berada di bawah kolong jembatan yang sebelumnya dipenuhi perabotan rumah tangga dan juga alas tempat tidur, namun di sini sudah mulai steril. Namun kita melihat di sini masih ada kursi yang tertinggal, kemudian juga masih ada beberapa perabotan rumah tangga, yaitu kita bisa melihat di sini ada rak lemari dan juga alas tempat tidur yang ada di ujung sana. Dan sore tadi ketika kami berkeliling, ini juga masih ada beberapa tempat tidur di seberang kolong jembatan ini yang dimanfaatkan warga untuk berteduh di kolong jembatan. Namun menjelang malam hari, kita tidak melihat ada satu warga pun atau masyarakat yang berada di kolong jembatan ini. Dan kami bisa menjelaskan bahwa tepat di kiri saya, ini merupakan Jalan Proklamasi yang merupakan pemukiman padat penduduk, dan di sebelah kanan saya ini merupakan tempat di mana berada kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena di malam hari ini juga tidak ada penerangan sama sekali, di sini sangat begitu gelap. Nah, ini kita bisa melihat di sini masih ada alas tempat tidur. Ya, namun kondisi ini sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana dari ujung kolong jembatan hingga di titik ini sangat dipenuhi sekali perabotan rumah tangga, kemudian alas tempat tidur, baju yang dijemur. Namun saat ini kami menemukan sudah tidak ada lagi perabotan rumah tangga ataupun alas tempat tidur, dan juga kita bisa melihat di sini tidak ada aktivitas warga sama sekali di sini. Dari bawah jembatan dan juga di kolong ini sangat tidak ada sekali, meskipun juga sore hari di bawah jembatan ini juga masih dimanfaatkan oleh warga untuk beraktivitas, karena memang di sebelah kiri saya ini merupakan pemukiman padat penduduk, ya ini di Jalan Proklamasi. Nah, kita juga bisa melihat di sini juga masih dimanfaatkan warga untuk melakukan penyeberangan jalan dari bawah Jalan Proklamasi ini menuju ke Jalan Salemba Raya. Dan juga di sana juga masih ada dua kolong jembatan di sebelah sisi kiri dan juga sebelah sisi kanan. Namun di pasca belusukan dilakukan oleh Menteri Sosial, saat ini sudah tidak ada aktivitas warga atau orang yang berada di bawah kolong jembatan. Baik, kembali ke studio. Oke, Megalatu, artinya catatan tadi ada perubahan setelah dikunjungi oleh Ibu Menteri Sosial. Megalatu, terima kasih sudah bergabung di Newsroom malam ini. Ya, saya kembali ke Kang Aceh. Kang Aceh masih bergabung? Masih dong. Nah, ini Kang Aceh, berarti yang Kang Aceh sebutkan tadi, kalau seorang pejabat turun ke lapangan, berarti memang ada perubahan yang kemudian muncul. Apakah masih harus dibingkai dengan hal-hal yang berbau politik untuk kegiatan-kegiatan seperti ini? Iya, seharusnya saya kira kita tidak perlu
membingkainya dalam konteks politik ya, karena apa yang dilakukan oleh Ibu Risma kan sesungguhnya adalah untuk memastikan bahwa masalah-masalah sosial yang dihadapi di masyarakat itu memang harus ada penyelesaiannya. Apalagi kalau di sini Salemba ya, Salemba ini kan dekat dengan kantor Kementerian Sosial, jadi sangat heran kalau misalnya di tempat di mana Kementerian Sosial itu berada, tetapi masih ada masalah-masalah sosial atau yang kita sebut sebagai PMKS ya, pelayanan masalah kesejahteraan sosial itu ada, maka ya artinya tidak ada seharusnya ya itu harus ditangani secara cepat oleh Kementerian Sosial gitu. Oke, Kang, jangan kemana-mana ya. Habis jeda kita sambung lagi perbincangan ini ya. Mangga. Oke. Kami masih akan kembali dengan perbincangan tentang belusukan Tri Risma hari ini.